Ya, sahabat Mata Bento, siang ini saya mau ketemu satu lagi seorang jurnalis, mantan jurnalis wanita atau masih jurnalis ya, eh, Mbak Susi Ifati, dulu di Harian Kompas. Sekarang juga dia memilih berbisnis. Bisnisnya nggak main-main, kopi. Mungkin seluruh perkebunan kopi di Sumatera sekarang sudah jadi langganannya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau seperti apa bisnis kopi yang dijalaninya. Yuk ikuti terus Mata Bento. Susi Ifati adalah seorang wanita jurnalis yang telah makan asam garam di dunia jurnalistik. Selama 16 tahun dia bekerja sebagai wartawan di Harian Kompas sampai memutuskan berhenti 3 tahun lalu. Namun demikian, jiwa kewartawanannya tetap memanggil. Ia masih tetap menulis lepas di beberapa media online dan mendirikan sebuah web blog bernama alif.id. Di samping tetap menjadi jurnalis, Susi juga terjun ke bisnis kopi bersama beberapa temannya dan memasarkannya dengan merek Aloya. Jadi saya kesibukannya banyak ya, salah satunya usaha kopi gitu. Usaha kopi saya dengan brand Aloya Coffee yang base camp-nya gitu ya, kantornya ada di Medan di Sumatera Utara karena kebetulan saya partner dengan teman yang memang tinggal di Medan, orang Medan gitu. Di bisnis kopi itu sejak saya resign gitu dari Harian Kompas, tepatnya itu kan saya resign pada Agustus 2017. Jadi setelah itu saya bersama 2 orang teman ya, satu di Medan, satu di Jogja. Saya satu di Jakarta, jadi kita bisnisan 3 orang tuh di tempat yang berbeda-beda gitu. Lalu ya udah kita sepakat karena semuanya adalah penyuka kopi, single origin ya gitu. Setiap hari harus ngopi, jadi gimana ya kalau kita bisnis tuh memang harus sesuatu yang kita senangi kan gitu. Jadi ya udah yuk kita bikin bisnis kopi gitu. Selain juga saya dengan teman kan bikin website web blog alif.id ya gitu. Jadi ya udah kesibukan saya antara 2 itu, Aloya Coffee dan alif.id. Jadi tetap masih jadi jurnalis ya? Masih tetap jurnalis, itu pekerjaan yang tidak mungkin kita tinggalkan kan ya. Masih menulis juga di kompas.com, Media Indonesia gitu dan blog-blog lain. Kalau cuma mau jadi jurnalis saja kenapa harus resign dari Kompas? Wah, apa itu harus diceritakan alasan resign? Ya, mungkin gini ada kaitannya juga ya, sekarang banyak teman-teman jurnalis yang memilih berbisnis karena kerja di media itu sudah tidak menjanjikan lagi, karena kita tahu ya kondisi media sekarang juga sangat memprihatinkan ya. Nah, kalau Kompas kan nggak mungkin kondisi memprihatinkan ya kan? Iya. Kan pensiun dari Kompas juga mungkin tidak bisa mengikuti lagi percetakan atau penerbitan yang Iya. Ya sebenarnya resign dari Kompas itu otomatis sebenarnya memotong penghasilan ya, karena ya semua udah tahu lah gitu ya, di dunia jurnalistik terutama kalau gaji wartawan Kompas itu lumayan lah gitu, lumayan tinggi dan juga banyak fasilitas-fasilitas. Otomatis pas resign itu penghasilan sangat terpotong jauh gitu. Tapi memang sudah niat ya saya untuk memulai sesuatu yang lain. Kalau mau bilang mau mencari tantangan baru juga mungkin terlalu wah kok gimana gitu, tapi memang sebetulnya begitu gitu. Jadi saya sudah berapa ya, 16 tahun ya di Kompas gitu. Masih belum lama sih kalau dibandingkan dengan teman-teman senior gitu. Tapi saya merasa kok kayaknya udah mentok ya, bukan mentok dalam arti apalagi ya gitu. Sepertinya saya membutuhkan sesuatu yang lain gitu. Tapi bagaimana caranya supaya tidak meninggalkan dunia tulis menulis juga, makanya kemudian saya bikin weblog alif.id bersama teman saya Hamzah Sahal itu untuk meluapkan idealisme saya dalam hal tulis menulis dan media, jadi tetap tersalurkan. Tapi gimana nih saya untuk menutupi kantong gitu. Maksudnya untuk mengisi kantong gitu kan tetap harus bekerja yang lain ya gitu. Ya itu kemudian saya memutuskan bisnis kopi karena saya juga senang dengan kopi dan kebetulan partner saya memang orang kopi, tahu kopi. Ya udah gitu, patungan lah kita bertiga gitu, kami bertiga patungan.
Kemudian pada tahun 2017 itu November kami mendirikan Aloya Coffee. Sekarang sudah proses PT ya, sudah tinggal finalisasi sih. Jadi selama 3 tahun ini masih proses aja, belum finalisasi. Tapi ini insya Allah mungkin dalam waktu dekat udah PT, karena kan syaratnya banyak ya gitu. Tidak hanya akta notaris kan, tapi macam-macam gitu. Nah sekarang insya Allah sudah terpenuhi semua, jadi tinggal, karena memang fokusnya selain juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kepinginnya sih bisa ekspor. Insya Allah sekarang belum, masih hanya pameran-pameran gitu di luar negeri. Di Malaysia pernah ikut exhibition di Malaysia dalam rangka halal food ya waktu itu, dan sama juga kerjasama dengan kedutaan Jepang, kedutaan besar Jepang. Di sana konjen ya, bukan kedutaan, konjen Jepang. Pameran juga di sana dalam rangka mencari buyer gitu. Cuma kemudian pandemi gitu kan, COVID, jadi semuanya terhenti. Padahal sudah punya kontak-kontak juga di Jepang sebetulnya waktu itu. Jadi semua terhenti. Jadi ya udahlah, kita fokus ke jualan dalam negeri aja. Ya, sahabat Mata Bento, siang ini saya sedang berada di dapur rumah seorang ibu cantik. Dia kelihatannya mau bikin kue ya. Memang spesialisasinya bikin kue, klaperta, terus apa lagi? Makaroni skoter, pokoknya yang Belanda-Belanda lah. Iya, masakannya yang Belanda-Belanda gitu. Nah, ibu ini kelihatannya sudah menguasai bisnis kuliner di hampir separuh Jakarta. Jadi kuenya sudah masuk ke kafe-kafe. Nah, sahabat Mata Bento, jangan salah, ibu ini adalah seorang jurnalis juga, jurnalis wanita. Tapi kalau kita tanya kapan Bu mulai bikin nulis berita, oh saya lagi banyak bikin kue, begitu ceritanya dia. Jadi banyakan bikin kue daripada nulis beritanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia, Ibu Noni Rialini Rering. Top dah, masakannya luar biasa, saya udah coba. Ya, ikuti terus Mata Bento. Noni Rialini Rering saat ini masih menjadi jurnalis di sinarharapan.net. Media online itu digelutinya setelah surat kabar Sinar Harapan, tepatnya bergabung sejak tahun 2006 tutup. Di Sinar Harapan, Noni sempat mengasuh rubrik luar negeri. Sebelumnya, ia adalah wartawan olahraga di tabloid Gema Olahraga atau Go sejak tahun 1994 hingga 2005, kemudian di Go hingga 2006. Ketika masih sekolah di Ambon, dia sering membantu ibunya yang memiliki usaha catering, sehingga memiliki kemampuan memasak dan membuat kue. Kemampuannya itulah yang kini dikembangkannya menjadi sebuah bisnis kecil-kecilan. Sekarang saya bikin sebenarnya tante Yanti klaperta. Ini tadi juga diapis, ini juga halus ya. Kalau bikin kue tuh aku sebenarnya emang suka bikin kue, suka masak lah. Kan mama aku dulu di Ambon tuh punya catering. Dan mama saya dapat pesanan-pesanan gitu, kita tuh dari zaman sekolah udah bantu ngupas-ngupas bawang, nanti dikasih duit. Senang tuh pergi sekolah tuh jajan, banyak duit tuh kalau pergi sekolah. Karena ya itu dari hasil bantu-bantu kupas bawang putih, kupas bawang merah, motong-motong ketimun, motong-motong sayur gitu. Jadi dari zaman SMP tuh lah mulai bantu-bantu mama saya tuh. Nah terus saya ada adik saya satu yang di Belgia, Loli. Itu dia juga suka banget tuh bikin kue. Saya sebenarnya juga belajar bikin kue banyaknya tuh dari adik saya itu tuh. Dia kuenya enak banget. Adik saya di Belanda, Shirley sama Connie juga jago-jago bikin kue. Nah saya suka nanya-nanya resep dari mereka tuh, kue-kuenya. Selain resep-resep mama saya yang memang ada, saya catat banyak. Ada catatannya, udah lusuh sih tapi masih kebaca semuanya. Nah terus udah gitu pas pandemi kan lebih banyak di rumah tuh, nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana, di rumah aja ngapain nih, ngeliat orang pada rame bikin kue, ya udah ikut bikin, nawarin teman-teman pada mau. Kok jadi rame, ya udah akhirnya bikin ini deh, bikin apa namanya, Noni Keuken. Keuken ini artinya dapur, jadi dia tuh kayak
noni kitchen gitulah, tapi dapur noni keuken. Belanda, ini bahasa Belanda. Karena waktu saya bikin noni keuken ini, anak saya di Belanda kan, kuliah di Belanda tuh. Nah itu deh jadinya noni keuken. Terus kebetulan bikin kapertat, bikin makaroni skotel, kok banyak yang pesen ya. Makaroni skotel saya tuh paling doyan tuh Sesi Presilia tuh. Dia doyan banget tuh, anaknya Maika tuh, seneng banget pesen terus tuh. Jadi saya jadi terpacu tuh untuk lebih memasarkan makaroni skotel sama kapertar, tapi juga kue bluder kenari. Kalau Ambon juga ada tuh kue bluder sageru. Nah itu saya juga suka bikin tuh. Kebanyakan itu yang pesen orang-orang Ambon. Tapi ya ada juga nggak melulu orang Ambon, ada yang orang sini juga banyak yang suka. Karena kan namanya kue ya mau dari mana aja, kalau memang enak ya pasti semua suka lah gitu. Hasilnya sih lumayan banget ya. Selain kue-kue yang saya bikin tuh rata-rata kue yang memang saya juga suka. Yang sering saya bikin juga kalau misalnya waktu saya belum buka noni keuken ini, sering saya bikin juga untuk makan sendiri gitu. Jadi keuntungannya selain memang adalah keuntungan fulus, tapi saya bisa makan juga gitu. Yang sudah jadi ini saya tadi bikinnya pagi dari jam 8. Ini namanya puding cake choco. Kalau di Ambon ini namanya Madonna cake. Atasnya puding coklat. Tengahnya dua lapisan cake. Kemudian bawahnya lagi puding choco. Tadi nanya juga mau ninggalin dunia kewartawanan, nggak mungkin, nggak. Karena kan oke lah, kita mungkin nulis berita udah nggak seperti dulu ya, nggak banyak, relatif berkurang. Cuman dari dunia kewartawanan itu kita dapat kerjaan lain juga gitu. Relasi suka nyuruh kita hal-hal yang berbeda, tapi sebenarnya jauh lebih menguntungkan. Itu laten, tapi fulusnya luar biasa sebenarnya. Eka Santi Elisa mengawali karirnya sebagai PR di World Trade Center tahun 2005 hingga 2009. Tahun 2009 hingga 2014, dia bergabung di majalah Indonesia Trend and Tourism News. Mengelola internal magazine pariwisata Indonesia hingga tahun 2019. Dan saat ini, mengelola techpariwisata.com. Di masa pandemi corona ini, Eka mengembangkan bisnis kuliner yang telah dijalaninya sebelum pandemi. Awalnya ia berbisnis bakwan Malang di sekitar tempat tinggalnya. Ternyata sambutan masyarakat cukup bagus, sehingga ia menambah gerai. Kuliner adalah bisnis yang tetap dicari orang meskipun saat pandemi, karena semua orang perlu makan. Ia lalu menyewa sebuah ruko di Jalan Boulevard Grand Galaxy City, Bekasi. Jualannya tidak hanya bakwan Malang, tetapi juga masakan khas Thailand. Di masa pandemi ini usaha yang masih bisa diharapkan ya kuliner ya. Ya di sektor lain kelihatannya macet ya. Maksudnya apalagi untuk usaha produk-produk yang tersier, sekunder, bahkan barangkali itu sulit ya, sulit gerak. Saya nggak mau spekulasi, jadi kalau kuliner pasti orang banyak butuh, nggak punya uang, mereka pasti harus makan, jadi ya kayaknya prospek meskipun masa pandemi. Jadi ya diusahain aja di kuliner, saya coba gitu. Sebenarnya kuliner ini sebelum pandemi juga udah jalan, walaupun menjelang pandemi itu udah buka, tapi pas pandemi ngerasain memang efeknya banyak, tapi so far masih jalan.
masih bisa membiayai usahanya sendiri, bahkan ya masih ada lebih sedikit walaupun nggak seperti dulu. So far oke lah, jalan aja lah ya. Daripada kita diem aja, nggak ngerjain apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa di masa pandemi ini, kalau ada peluang ya kerjain aja. Kalau awalnya memang kita buka bakwan Malang di sekitar lingkungan rumah itu kan memang jarang nggak ada bahkan bakso. Bakso itu kan semua orang suka, ibu-ibu, anak-anak, keluarga itu suka bakso. Dia makanan yang bisa berat, setengah berat, ringan, makanan iseng bisa, pokoknya orang suka bakso. Tapi karena udah banyak banget bakso Malang itu pas, dan kebetulan memang ada keluarga yang bisa masak dan katanya enak juga, ya udah kita coba. Terus saya juga lagi ngasah kemampuan dagang ya, artinya kalau buka usaha itu gimana sih supaya narik orang. Ya itu pakai promo dulu pasti kalau buka, terus ya kita cobalah nampilin sesuatu yang beda lah. Misalnya kalau bakso dulu di mana-mana seperti itu ya, gelarannya, ruangannya, tempatnya ya kayak begitu, kita coba bikin beda lah. Mungkin orang bisa ngerasain, oh beda loh di situ, lebih enak, nyaman, bersih, harganya juga murah, yang pasti enak. Kita pengen bikin gitu. Kebanyakan ada orang jual bakso tapi nggak perhatiin kebersihan tempatnya, mungkin kotor, ya sumpek, bagaimana. Tapi kita bikin lah yang lebih bagus, terus juga lebih kayak termanage ya. Misalnya berapa bulan sekali tuh kita suka adain promo, kita keluarin menu baru, kita kelola kayak lebih apa ya, ke arah prof. Kalau jadi jurnalis itu networkingnya banyak, itu saya bisa manfaatkan untuk usaha. Artinya saya manfaatin untuk promosi, untuk mengenalkan, ya nggak bisa itu saling mengalahkan. Jadi saya tetap harus jadi jurnalis lah ya, karena itu udah bagian dari itulah apa namanya passion juga ya, dan butuh teman-teman jurnalis dan lingkungannya itu dengan semua habitatnya itu menurut saya penting gitu ya, nggak bisa ditinggalin ya, sama-sama jalan semuanya. Siang ini saya berada di sebuah kedai kopi di kawasan Hutan Kayu, Jakarta Timur, Kopior namanya. Nah, di sebelah saya ada Justina Tantri. Tantri dulu wartawati di Harian Warta Kota, sekarang dia berbisnis kopi. Nah, inilah kedainya, namanya Kopior Hutan Kayu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tantri ini mengenai aktivitasnya sekarang, baik sebagai pebisnis atau juga mungkin masih menjadi jurnalis. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam. Justina Mamik Wida Tantri cukup lama menjadi wartawan di Harian Warta Kota yang berada di bawah grup Kompas Gramedia. Selepas dari Warta Kota, Tantri bergabung di digital marketing dan mulai belajar bisnis. Ia sempat menjadi penulis untuk mempromosikan produk. Karena pekerjaan itu dirasa terlalu berat, akhirnya ia mulai berbisnis kedai kopi dengan sistem franchise. Saya di Harian Warta Kota, ada sekitar 13 tahun lah saya di Harian Warta Kota. Nah, kemudian tahun 2012 saya keluar, pindah ke sebuah perusahaan PR. Tapi nggak cuma hanya sekitar 3 tahun ya. Saya tuh ternyata hati saya masih di dunia tulis-menulis gitu. Saya sempat fokus menjadi penulis itu sekitar tahun, yaitu terlepas dari PR itu, terus setahun lah, hanya setahun. Tapi kemudian saya mulai gelisah karena ternyata menjadi penulis itu energinya harus hebat ya, dan fisik saya memang saya akuin kurang kuat gitu. Ternyata lebih baik menjadi
jurnalis gitu, karena masih ada jedanya. Kalau jadi penulis itu harus fokus terus-terusan. Terus akhirnya saya mencari selingan untuk berbisnis gitu. Jadi saya tidak ambil penulisan yang terlalu ketat. Saya mulai dengan berjualan kopi waktu itu. Kebetulan teman ada yang menawarkan kopi Flores, terus saya iseng aja gitu, iseng untuk share di sosmed, dan nggak disangka-sangka ternyata lumayan juga yang beli gitu. Nah, saat itu saya mulai tuh kalau ada teman yang jualan apa, saya bantu-bantu. Tadinya jadi sifatnya yang bantu-bantu gitu. Ada yang teman jual kopi, jual jeruk, jual daster. Nah, kemudian adik saya tiba-tiba punya ide. Jadi adik saya itu dan suami saya itu sudah lama banget dorong-dorong saya menjadi wirausaha gitu. Tapi kan saya merasa nggak pede ya. Jadi karena saya pikir saya nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya basic. Akhirnya nggak tahu gimana ya, ikutin jalannya aja. Saya terjun ke komunitas digital marketing. Nah, di situ saya matanya terbuka banget gitu. Jadi saya merasa lewat digital marketing itu saya bisa mempelajari bisnis gitu. Jadi ternyata dunia bisnis itu bisa kita pelajari, setiap orang tuh bisa belajar untuk bisa terjun ke bisnis gitu. Nah, kemudian adik saya bilang kayaknya nggak ada salahnya deh kalau lu buka kedai gitu, maksudnya karena lu kan seneng ngopi juga kan, dia bilang gitu. Terus ini gue bantuin. Akhirnya ini saya nggak pernah kepikir itu punya usaha pinjam bank tuh, saya nggak berani ya. Jadi kebetulan kita urunan, saya, suami saya, sama adik saya gitu, tapi pelaksananya saya gitu, karena kan memang diantara tiga ini yang ketika itu menganggur kan saya. Akhirnya udah saya jalankan ini tentunya dengan hati, dan karena saya senang kopi ya udah belajarnya dengan sepenuh hati juga gitu. Nah, kemudian saya tuh open mind gitu, jadi saya masuk komunitas lain wirausaha gitu. Di situ isinya wirausaha baru dan yang udah udah expert juga. Nah, mereka tuh kelebihannya dalam mau berbagi gitu, jadi mereka sharing pengetahuan mereka, sharing pengalaman. Nah, dari situ tuh saya belajar banyak gitu. Jadi oke, gini ya, sampai sekarang karena ini kan memang belum ada 2 tahun, ini baru 1 tahun. Jadi mulainya ini Desember 2019, jadi belum lama lah ya, masih jatuh bangun. Apalagi saya ketemu pandemi tahun ini, tapi ya banyak sekali yang selama di jalan itu hal baru yang bisa saya pelajarin gitu. Jadi dari up and down-nya banyak. Jadi dari mulai saya akhirnya sempat menyerah, terus kemudian sekarang saya coba untuk menanjak lagi. Jadi gini, waktu saya terjun di jurnalis itu kan tahu sendiri ya, jurnalis itu kadang-kadang numpang nulis juga kan di kafe sambil ngopi ya kan. Saya tuh dari dulu punya mimpi gini, pengen dia punya tempat kerja sendiri, dalam artian saya punya sekecil apapun gitu ya, kafe atau kedai saya, tapi saya punya teman sendiri, di situ ada wifi, saya mau minum kopi sebanyak mungkin. Ya itu sebenarnya mimpi sederhananya itu sebetulnya. Jadi kalau untuk kerja jurnalis sampai sekarang saya masih kangen sih. Saya sampai nanya-nanya ada nggak freelance, sampai masih suka tanya saya tuh. Jujur ya, jurnalis itu profesi yang paling membahagiakan kalau menurut saya ya.